Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Memuna, NIM C0D021039, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat yang berjudul Konsep Investasi Jangka Panjang dalam Akuntansi Perpajakan. Baiklah, yang pertama, definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan-perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi juga dapat bertujuan membungakan uang dan ada juga sifatnya kekal atau jangka panjang. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi dari penjualan investasi jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Penerimaan dividen saham dan bunga dari obligasi merupakan penghasilan lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diperoleh atau diterima sebagai hasil investasi adalah objek yang dikenakan PPh. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut PPh oleh si pemberi penghasilan. Pembayaran pajak yang dipungut untuk tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Investasi jangka panjang dalam saham. Pada umumnya, nilai yang dibukukan untuk investasi dalam saham adalah nilai perolehannya. Namun, ada kalanya nilai saham yang dimiliki akan berkurang apabila terjadi pengurangan nilai yang cukup material dan sifatnya permanen. Maka selisihnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian yang dibebankan ke laba rugi dan akun cadangan penurunnya investasi. Namun, ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan nilai tersebut sebagai biaya. IAI 2007 dalam PSAK 15 mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi dalam perusahaan asosiasi atau investor mempunyai pengaruh signifikan dalam keputusan yang menyangkut kebijakan finansial dan operasi perusahaan. Pengaruh tersebut diukur berdasarkan pemilikan 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investasi. Berdasarkan PSEK 15, investasi saham pada perusahaan asosiasi dapat dibukukan dengan berpedoman pada metode harga perolehan atau cost atau ekuitas atau equity, bergantung dari signifikan pengaruh investor. Perbedaan dari kedua metode itu terletak pada saat pengakuan penghasilan investasi. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh terpisah dengan obligasi dari harga yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G Undang-Undang PPh menganggap bagian keuntungan tersebut sebagai dividen kalau diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasi yang berbentuk perseroan terhadap sebagian WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, investasi dalam surat berharga yang lain.
Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat yang berharga yang lain, misalnya warkat komersial. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga tersebut. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang warkat komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan warkat tersebut. Selanjutnya, investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan atau sesuai dengan kontrak, secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan suatu dana dalam jumlah tertentu. Dana tersebut dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan utang atau obligasi, saham preferen atau pembelian aset dalam hubungan dengan ketentuan perpajakan sebagai contoh dengan membentuk dana atau cadangan. Reklamasi perusahaan pertambangan yang dananya harus dititipkan pada bank pemerintah. Selanjutnya, dana itu kepada pihak ketiga. Pada pasal 4 ayat 3 bagian H Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menyatakan penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang tertentu berdasarkan KM-Koleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penentuan bidang-bidang tersebut ditetapkan oleh KMK. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.